Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang hari ini hari Jumat, harinya bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kesempatan yang indah ini, kita tahu ada orang-orang yang wafat di hari Jumat, yang itu merupakan salah satu tanda husnul khatimah seseorang. Semoga Allah memberikan kita husnul khatimah, karena kita tidak pernah tahu apakah besok kita masih bisa menghirup udara segar. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal 25 Nah, kita tanggal 25 Dzulqa'dah 1438 Hijriah. Allah di dalam Al-Qur'anul Karim berulang kali mengingatkan kita kepada nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita, agar jangan sampai nikmat itu lewat begitu saja. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 33-34, Allah mengatakan, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Dan Allah lah yang menundukkan bagi kalian mentari dan rembulan yang terus-terusan seperti itu. Muncul matahari, rembulan pergi. Kadangkala di satu waktu kita bisa melihat ada mentari dan masih tampak itu rembulan. Siapa yang bikin itu? Allah Jalla Jalaluh. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Siang dan malam berputar, berganti, tanpa ada usaha dari manusia sedikit pun. Siapa yang melakukan itu? Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan Allah tuh kasih sama kalian dari semua yang kalian pinta. Para jamaah, kita nih kadangkala kurang bersyukur dari sisi merasa doanya nggak dikabulkan. Padahal engkau punya 10 doa, 9 Allah kabulkan, yang satu Allah simpan. Padahal engkau memiliki 100 nikmat, yang 99 kau tidak pernah minta, tapi Allah kasih sama kau. Kita lupa dengan 99 nikmat dan kita ingat satu musibah. Maka yang dikatakan manusia itu tidak pandai bersyukur. Dan yang sering diceritakan oleh manusia itu adalah musibah. Dan jarang kita curhat tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah ingatkan di sini, wa atakum min kulli ma sa'altum. Dan Allah telah memberikan kepada kalian segala sesuatu yang kalian pinta. Satu persatu permohonan kita terwujudkan. Dan banyak hal yang tidak kita pinta juga Allah berikan. Lalu Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sekarang manusia memiliki peralatan yang canggih, yang mungkin dengannya dia bisa menghitung nikmat Allah, nggak akan. Dia lupa bahwa dia bisa memencet tombol-tombol itu tuh nikmat Allah. Bahwa tombol-tombol itu bisa memunculkan angka-angka, itu nikmat Allah juga. Kau mau hitung yang mana?
Lalu Allah katakan, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim. Ingat, pernah kita bahas bahwasanya kemanusiaan Allah sebut di dalam Al-Quran Karim mesti sesuatu yang lebih negatif kalau kita bicara kemanusiaan, karena manusia ini tercipta tadi dari ruh dan tanah, dan kadangkala mereka lebih mengikuti bahan dasar tanahnya daripada ruh yang Allah tiupkan kepada diri. Maka Allah katakan sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim. Zalim itu bukan sekedar zalim biasa, tapi benar-benar zalim. Kafar itu bukan kafir, tapi benar-benar kafir. Jadi sebutan orang yang sangat kafir. Dia zalim dan dia kafir terhadap nikmat yang Allah berikan. Itu manusia. Allah mengingatkan kita kepada nikmat malam dan siang, nikmat waktu. Itu nikmat jemaah, yang kita kadang-kadang nggak merasa itu sebagai nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu. Di surat Al-Furqan ayat 62 Allah mengatakan, ja'alal laila wan nahara khilfatan. Allah jadikan malam dan siang itu silih berganti. Untuk siapa? Liman arada an yadzakkara aw arada syukur. Itu Allah ciptakan bagi orang yang ingin mengingat kebesaran Allah, mengingat dosa-dosa dirinya, mengingat keagungan Sang Pencipta, dan bagi orang yang ingin bersyukur. Maka kita kalau di pagi hari itu, apa seharusnya yang kita lakukan? Baca doa bangun tidur. Apa yang dibacakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Orang tua kalau bangunin anaknya, diingetin anaknya, nah, baca alhamdulillah, nah, supaya dia belajar bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tatkala keluar dari rumahnya, dia ingat dengan nikmat-nikmat Allah, maka dia menyebut nama Allah, bismillah. Berdoa ketika keluar rumah. Ketika naik kendaraan, di situ dia juga mengingat nama Allah. Dia mengatakan bismillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allah mencela orang-orang kafir yang tidak mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan kepada dia. Itu ketika orang-orang disiksa di dalam api neraka, apa kata Allah kepada mereka di surat Fatir ayat 37? Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Orang-orang ketika berada di dalam api neraka, dia mengatakan, ya Allah, keluarkan kami, ya Allah. Keluarkan kami untuk apa? Untuk beramal soleh. Bukan untuk menyelesaikan bangunan rumahnya yang memang belum selesai, dia mati. Bukan untuk menyelesaikan proyek-proyek perumahan yang sedang dia garap, ternyata ajal mendahului dia. Bukan untuk itu, dia cuma ingin beramal soleh. Lalu apa kata Allah kepada mereka? Awalam nu'ammirku, bukankah kita sudah kasih waktu sama kalian? Kita panjangkan umur kalian, kita berikan kesempatan bagi kalian, tapi kan lewatkan kesempatan itu. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tapi itu tadi, ada orang-orang yang tidak mau ingat, padahal udah dikasih peringatan. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Peringatan Allah itu apa? Ibnu Abbas mengatakan termasuk peringatan Allah adalah uban. Nih, bapak-bapak yang udah tua, ibu-ibu yang sudah sepuh, itu peringatan dari Allah. Sampai kapan kau mau kayak gini? Mumpung masih ada kesempatan, jangan dilewatkan. Orang sepuh yang berbuat dosa itu nggak sama dengan anak muda yang berbuat dosa. Makanya orang sepuh yang berzina itu tidak akan Allah lihat pada hari kiamat. Allah tidak akan bersihkan dia. Allah akan berikan azab yang pedih. Kenapa? Ya udah sepuh, artinya semua yang mendorong dia untuk berzina udah hilang sebenarnya. Seharusnya dia lebih dekat ke masjid. Maka kita lihat dalam kehidupan dunia aja, orang sepuh itu dipensiunkan dari pekerjaan dunia. Dipensiunkan. Mau kerja enggak? Udah. Kau sudah istirahat. Kau sudah mengabdi berapa tahun? Kalau tentara berapa tahun?
56, 58, 55. Ya 55. Tapi ada kata yang 58. Nah, ada yang 60. Kalau profesor lebih tua lagi, baru pensiun dia. Bahkan nggak pensiun kadang-kala, sampai akhirnya mati yang memensiunkan dia dari kerjaan dia. Ketika itu dia baru mikir, ya Allah. Maka sebenarnya waktu pensiun dari pekerjaan dunia itu membuat orang lebih semangat untuk mengerjakan urusan akhirat dia. Udah nggak sama nih. Dulu aku waktu kerja, oke, aku waktu itu baca Quran sehari cuma 1 lembar. Sekarang aku udah pensiun, sehari 10 juz. Bisa nggak jamaah? Bisa aja, orang memang dia pensiun, tahu pensiun nganggur. Enggak Ustaz, dia pensiun tapi dia cari duit lebih banyak lagi Ustaz. Karena ternyata sebelum pensiun dia punya usaha yang banyak. Alhamdulillah, ketika dia pensiun dia punya usaha yang banyak, berarti dia punya kesempatan lebih besar untuk beribadah. Kenapa? Karena dari sisi dunia kebutuhan dia sudah lebih sedikit sebenarnya. Anak-anak udah pada kawin. Dulu waktu dia masih muda, anak-anak masih kuliah, butuh biaya besar, orang tua butuh capek untuk membiayai anak-anaknya. Tapi terkadang ada orang tua yang ketika dikasih nasihat sama anaknya, ayah udah nggak usah ngoyo-ngoyo kerja ayah, kan anaknya ayah udah jadi semuanya. Artinya ayah nih kalau cari makan buat siapa? Buat ayah sendiri udah, sama ibu. Anak-anak udah biaya kuliah nggak ada, untuk kawin semuanya udah nikah, semua udah punya pekerjaan. Tapi kadang-kala orang masih lupa dengan waktu yang Allah berikan. Maka dikata awalam nu'ammirkum, kau udah dikasih waktu sama Allah, dikasih kesempatan. Tapi tadi orang lengah kadang-kala tidak memanfaatkan kesempatan itu. Para jamaah rahimakumullah, nanti ketika orang-orang masuk surga, Allah akan mengatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kalau kata Allah, kalian makan, kalian silahkan minum dengan nikmat dan penuh kenyamanan, disebabkan apa yang kalian lakukan pada hari-hari kosong yang masa lalu itu. Artinya semua orang tuh punya kesempatan sama aja, semuanya punya kesempatan yang sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Tinggal kita mau tidak memanfaatkan nikmat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan umatnya untuk mensyukuri 2 nikmat yang kadang-kala kita lupa untuk mensyukurinya, yaitu sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Sebenarnya orang-orang yang belum dapat pekerjaan itu nikmat apa musibah? Nikmat. Dia daftar sana ditolak, daftar sana ditolak. Berarti ngapain dia? Nggak ngapa-ngapain kan? Jadi kalau dia ada pekerjaan, dia berarti harus berangkat jam 7 pagi sampai jam 4 sore atau sampai malam. Sekarang kau itu mumpung belum kerja, kau tuh dapat nikmat. Maka Rasul SAW mengatakan, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dalam memanfaatkan 2 nikmat ini, yaitu as-sihat wal faragh, kesehatan dan waktu luang, waktu kosong. Waktu kosong itu yang kadang-kala orang kayak ketika weekend. Orang sekarang kerja 5 hari, weekend waktu kosong lah buat dia. Dia gunakan untuk apa? Istirahat. Tapi seharusnya itu waktu kau gunakan untuk menambah amalan, bukan malah berhenti. Artinya ada orang ketika waktu kosong seakan-akan jam dia itu berhenti untuk memasukkan memasukkan amalan-amalan kepada pundi-pundi yang sudah dia siapkan. Berhenti. Ketika waktu kosong ditutup lemarinya, udah anak nggak mau beramal hari ini, anak mau beramal ketika waktu kerja aja. Lah jemaah, itu nikmat yang Allah berikan kepadamu. Tinggal bagaimana engkau memanfaatkan nikmat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu di dalam Al-Quranul Karim di banyak ayat. Wal asri. Apa artinya wal asri?
Banyak diterjemahkan demi masa. Sebagian ulama menerjemahkan wal asri itu sebenarnya demi waktu asar. Karena di Al-Quran ada wadduha, demi waktu duha. Ada wal fajri, demi waktu fajar. Maka asar itu untuk menyempurnakan waktu tadi. Wal asri demi waktu asar. Katakan biasanya orang-orang di waktu asar itu kadang kala santai. Dulu di masa dulu, orang habis asar itu ya udah duduk sambil ngopi, ngeteh, makan pisang goreng. Aduh, sudah santai dia sambil nunggu waktu maghrib. Ada orang yang tidak memanfaatkan waktu itu. Tapi ada yang menerjemahkan demi masa. Asar itu maknanya diantaranya masa. Allah tidak bersumpah kecuali untuk sesuatu yang sangat penting, tapi kita tidak mementingkannya. Maka manfaatkan kesempatan selagi ada. Apapun, dimanapun kita berada, kau berusaha untuk memberikan manfaat buat dirimu dan buat umat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyun nas ahabbu ilallah, manusia seperti apa yang paling dicintai Allah? Apa kata Nabi SAW? Ya ma, aywa anfa'um linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain, bukan buat diri sendiri. Banyak di antara kita bekerja untuk diri sendiri. Wallahu a'lam ya. Ya tadi Anda sampaikan, ada orang-orang yang sudah sampai titik kekayaan udah cukup dia sebenarnya. Anak-anaknya udah lepas semuanya. Untuk diri sendiri dia kumpulin duit, lalu dia tinggal. Gak bermanfaat sama sekali buat dia duit yang dia kumpulkan. Kenapa? Karena ditinggal. Rasul SAW mengatakan, habun nas ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Kemudian Nabi SAW menjelaskan nih tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu dan kesempatan. In qamatis sa'ah, apabila kiamat terjadi. Artinya orang itu hidup melihat bintang-bintang berjatuhan. Dia melihat lautan menjadi api. Dia melihat bumi digetarkan. Dia melihat segala sesuatu yang sangat menakutkan pada hari itu. Nabi SAW mengatakan apa? In qamatis sa'ah, apabila kiamat. Tunggu, anak kok susah bernafas ya, anak mau minum dulu. In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah. Apabila terjadi kiamat dan di tangan salah seorang kalian itu ada tunas. Tunasnya pohon kurma. Ini contohnya. Fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisa falyafal. Kalau dia bisa untuk tidak bangun, tidak beranjak dari tempat itu kecuali dia menancapkan itu dulu, maka lakukan itu. Artinya orang berpikir, apa gunanya aku tancapkan tunas pohon kurma ini ketika kiamat sudah terjadi? Mungkin kita berpikir, ya udah buat apa, buang aja, bakal hancur. Tapi tidak. Nabi SAW menanamkan diri para sahabatnya bagaimana memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena ketika kau tancapkan itu, terhitung itu amal soleh buat kau. Mau jadi nggak jadi bukan urusan. Makanya terkadang dulu cerita orang dulu, ketika dia sudah sepuh, dia tanam pohon mangga, dia tanam, atau pohon kelapa. Kata orang-orang, Pak, Bapak kan sudah mau mati, Bapak nggak mungkin merasakan buah dari kelapa ini tadi. Nah, ana menanam bukan buat diri ana, tapi ana menanam buat generasi yang masa depan. Itu masih ada harapan. Artinya orang melakukan itu biasa aja. Nih kiamat terjadi, artinya yang kau tanam tidak akan berguna buat orang. Nggak akan berguna, karena akan hancur lebur ketika kiamat terjadi. Tapi Allah menghitung engkau berusaha dan memanfaatkan waktu. Ketika kau dibangkitkan pada hari kiamat,
maka pohon kurma yang kau tanam itu ada di timbangan kebaikan. Subhanallah jemaah. Maka hendaklah kita benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Para jemaah rahimakumullah, Ibnul Jauzi rahmatullah alaihi pernah memberikan wasiat kepada anaknya. Dia mengatakan, "I'lam ya bunayya, wahai ananda, ketahuilah, annal ayyam tabsutu sa'at." Hari itu membentangkan waktu, jam-jam. Satu hari 24 jam. Dan jam-jam itu membentangkan nafas. Dan setiap nafasmu itu adalah pundi kebajikan. Setiap nafasmu. Maka kata dia, hati-hati bila nafasmu itu pergi tanpa ada manfaatnya. Kemudian kau pada hari kiamat melihat ternyata kotak amalmu kosong. Di antara amalan itu jemaah, Ibnu Jauzi mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi, barang siapa yang mengatakan subhanallahil azim wa bihamdihi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan Allah tanamkan bagi dia satu pohon kurma di surga. Kita pernah enggak sesemangat mencari, sekarang banyak di Indonesia perumahan pohon kurma, apa namanya, kampung kurma. Kampung kurma. Iya, kau bayar berapa? Berapa 1 meternya jawab? Ada yang sudah ikut kampung kurma? Satu pohon katanya 400.000. Nanti pohon kecil 400.000. Kau bayar. Tapi kenapa satu pohon kurma di surga kau tidak melakukan? Jadi kalau ada tawaran di depan kita, nih satu pohon kurma 400.000 dan kau punya uang 100 juta, kau akan beli. Kau akan sebanyak mungkin kau kasih uang di situ karena berharap ke depan pohon itu besar, harganya lebih mahal dan berbuah. Satu pohon kurma di surga lebih baik dari dunia dan isinya. Dan itu masalahnya waktu, kesempatan kita punya. Kita duduk kadang-kala bengong. Apalagi di masa sekarang nih, ketika banyak sarana yang membuat kesempatan kita sia-sia. Waktu kita habis tanpa manfaat. Ada orang yang pegang HP sampai 1 jam, 2 jam, bengong dia. Dia cuma lihat, tangannya doang yang gerak. Seret, seret, seret. Tahu-tahu azan. Azan pun, entar lagi sih. Subhanallah. Nakhla, satu pohon kurma. Kenapa kita mensia-siakan kesempatan ini? Kok bisa duduk, ibu-ibu sambil masak. Dulu ibu-ibu sambil masak, sambil bersolawat. Sekarang sambil masak pegang HP. Ngapain? Ngobrol sama sahibnya. Live, apa istilahnya? Video call. Dulu dia itu kalau lagi masak, ya udah lagi masak aja. Nggak ada yang diajak ngomong. Artinya dia punya kesempatan untuk menambah amalan. Ini sekarang sambil masak ngomongin orang. Ditaruh di depannya sampai di kupingnya udah ngobrol terus. Syuf jamaah. Benar-benar waktu kita itu hilang tanpa manfaat. Banyak kali amal-amal kebajikan yang bisa mengisi nafas kita. Karena modal hidup manusia itu bukan harta. Allahu Akbar. Kemudian jangan jadi pengangguran. Anak tadi malam masuk ke klinik ini jam 10 mungkin. Masuk ke klinik, ada beberapa pemuda ngobrol di depan sana, dok, pagar sana. Assalamualaikum, mana masuk. Subuh anak ke masjid, masih ada di situ mereka. Ngapain mereka? Yang anak heran, kita kalau suruh ceramah bahan itu bisa habis ya, Ma. Tapi dia dari jam 10 malam sampai subuh bahannya nggak habis-habis. Ini baca kitab apa mereka? Mungkin punya kitab khusus ya, Ma, yang memang dipelajarin supaya ngobrolnya bisa sampai subuh. Ada orang yang tadi yang kerjanya ya habis isya ngobrol sampai malam. Rasul SAW itu membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Itu dibenci. Artinya dibenci karena itu waktu sebenarnya bukan waktu tidur sebelum isya itu.
kau punya kewajiban untuk melaksanakan sholat isya. Kalau kau tidur, kau bisa ketinggalan tuh sholat isya. Kalau ngobrol setelah isya, kenapa dibenci sama Nabi SAW? Karena kemarin ditanya di Jember, Ustaz, waktu yang baik tidur malam itu jam berapa? Sebenarnya dulu orang tidur itu ketika tidak ada listrik, cepet tidurnya. Kita lihat di kampung itu, Masya Allah ya, Anda masih merasakan hidup di kampung. Dulu itu habis isya sepi, TV nggak ada. Yang punya TV di kampung itu cuma 2-3 orang, Pak Lurah. Jadi kalau nonton itu cuma hari Ahad biasanya, kumpul jadi satu di sana. Selesai itu nggak ada. Dan kita dulu punya tugas waktu SD itu, tugas apa? Tugas menulis warta berita. Jam berapa dulu? Jam 9 malam kalau Ustaz. Kita udah tidur itu jamaah karena ada tugas nulis. Itu kadang-kadang kita harus bangun dan cari rumahnya orang yang punya TV. Itu listrik kadang-kadang membuat waktu kita ya jadi begadang akhirnya. Ada lagi bapak-bapak yang disebut yaitu Abu Remote. Habis isya dia nggak ngobrol, tapi dia pegang remote. Ganti satu remote, acara satu habis, remote yang sudahnya. Ada yang kerjanya ngikutin politik. Anak sempat ditanya sama pemuda-pemuda, Ustaz, kita nih pemuda-pemuda apa harus belajar politik, Ustaz? Kita kan udah belajar agama, gimana belajar politik? Anak ngomong kayaknya janganlah. Antum belajar cari duit yang banyak buat umat. Anak ngomong, kenapa? Tuh tukang beca 20 tahun belajar politik, ngobrol tiap hari tentang politik sama sohibnya, sampai mati jadi tukang becak tetap jamaah. Udah berganti presidennya berulang kali, dia tetap ngobrolnya masalah politik ini yang kayak gini. Apa gunanya? Anak ngomong, kayaknya jangan. Kau belajar cari duit aja. Anak ngomong, cari duit, berikan manfaat, dan nanti politik dibeli. Nggak ada masalah. Kau kalau punya duit, kau bisa beli siapa? Kau mau beli siapa? Dan kita tahu jamaah, bahwasanya ya ada pembicaraan-pembicaraan politik yang kita hanya jadi penonton, dan di sana ada pembeli-pembeli yang beli itu politik. Orang-orang di desa tahu nggak dengan calon presidennya? Wallah, dia ada yang di kampung tahunya presiden siapa? Gus Dur, kata dia. Loh, udah mati Gus Dur ini. Karena dia di kampung nggak tahu, cuma tidak mengikuti perkembangan. Tapi kalau dia bisa nyoblos ketika SBY, dia nyoblos. Ketika nanti SBY lagi, nyoblos lagi. Tapi ditanya presidennya siapa? Tetap Gus Dur, kata dia. Itu di beberapa kampung karena terus terang mereka jauh dari. Berarti siapa yang nyuruh dia nyoblos? SBY. Siapa yang nanti nyuruh dia nyoblos? Bapak Jokowi. Nanti itu ada lagi yang nyuruh dia nyoblos dan dia nggak ada urusan. Berarti ada yang beli mereka aja. Maka anak ngomong sama, udahlah kau nggak usah ngomong politik. Kau belajar agama, kau cari duit. Bagaimana kau bisa pegang ekonomi Indonesia kembali? Insya Allah seperti itu. Ada waktu-waktu yang kalau ngobrol nggak ada habisnya. Tuh, salah satu yang nggak ada habisnya apa? Politik. Tiap hari ada berita baru. Rasul SAW kembali kepada hadis bahwasanya Nabi SAW dan hadis riwayat Bukhari Muslim membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Berarti habis isya ngapain? Ngobrol sama istrinya. Nah, Nabi SAW itu pulang habis sholat isya, habis ngurusin umat, lo datang ke rumahnya. Ngapain? Ngobrol sama istrinya. Jadi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atan yatahaddatsu ma'a ahlihi sa'atan thumma raqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam malam itu ngobrol sama istrinya sebelum tidur, setelah itu tidur. Di sini kita bagi-bagi waktu. Waktu untuk keluarga juga ada. Kadang-kala kita pulang malah ya Allah ya. Yaitu kembali kepada gadget tadi yang kadang-kala membuat kesempatan kita jadi habis. Ada 3 unsur waktu yang sangat khusus jemaah, yang kayaknya nggak ada di tempat lain. Yang pertama, waktu itu cepat pergi. Cepat pergi. Makanya nanti orang-orang ketika terjadi kiamat dan mereka dibangkitkan di kuburnya, apa kata Allah? Wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar.
Ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat, apa kata mereka? Kayaknya kita hidup di dunia cuma sebentar, cuma 1 jam mungkin, selesai. Cepat sekali waktu itu pergi. Ya, kapan kelihatan cepat? Ketika sudah berakhir. Kita tuh kalau umpamanya anak-anak kuliah di Medina 15 tahun, ketika mau pulang, ya Allah, kayaknya kemarin baru datang, sekarang udah pulang. Padahal orang kalau dengar berapa tahun, 15 tahun, lama banget gitu dia. Sebentar jemaah. Kita lihat orang-orang pun seperti itu. Orang-orang yang haji, ketika berangkat 40 hari, aduh lama banget ya 40 hari ya. Dia di hari terakhir mengatakan, ya Allah, kayaknya kemarin baru landing pesawatnya, sekarang kita pergi. Dan umur kita di dunia sama seperti itu. Waktu kita yang Allah berikan itu, maka cepat selesai. Yang kedua, waktu itu tidak mungkin kembali. Nggak ada waktu itu kembali. Sekarang umumnya ada orang ngomong sama antum, atau ngomong sama Ustaz, ana mau minta waktu sama Ustaz 1 jam, ana mau ngobrol, ada hal yang penting. Kira-kira orang itu bisa ganti waktu ana 1 jam? Nggak bisa. Nanti Ustaz ana ganti malam, ana kasih waktu ana yang 24 jam, ana kasih Ustaz. Jadi ana malam ini cuma 23 jam. Nggak ada. Dan tidak ada mesin waktu. Kita dibohong-bohongin. Ada mesin waktu katanya yang bisa kembali ke masa lalu, nggak ada. Ada orang-orang yang mengatakan laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib. Andai kata masa muda itu bisa kembali, aku akan kasih tahu apa yang terjadi dengan orang yang sudah sepuh. Cuma nggak ada. Makanya kita paling tidak ambil manfaat dari orang-orang yang sepuh, duduk sama mereka, minta nasihat mereka, karena mereka sudah merasakan. Ya Allah, nak, jangan sampai kayak abah, nak. Jangan sampai kayak ibu. Ibu tuh lulus SD, hafalan Quran cuma qul huwallahu ahad. Nah, trikul tuh dikata. Ya ada yang kayak gitu jemaah. Dan sampai sekarang ibu masih trikul. Jadi 50 yang tahun yang lalu dia itu hafal 3 surat, sekarang tetap 3 surat. Tidak ada perkembangan sama sekali. 50 tahun umurnya hilang, seakan-akan tidak ada hubungan sama Al-Quranul Karim. Tapi kalau duit, Allahu Akbar ya. Kita kadang kala lari untuk mengumpulkan duit dengan waktu kita. Maka ingat, waktu itu tidak akan kembali. Ya tinggal kita. Jadi yang pertama, cepat selesai. Yang kedua, tidak akan kembali. Dan waktu itu lebih mahal daripada harta. Kenapa kita katakan lebih mahal daripada harta? Ya, kalau hartamu hilang, kau bisa cari lagi. Berapa banyak orang yang bangkrut. Kemarin anak ketemu sama sahib, dia ngomong, Ustaz, ana tahun 2004 itu ana ditipu orang sehari, Ustaz, sehari hilang duit ana 19 miliar satu hari. 7 miliar uang ana, 12 miliar utang. Tapi ternyata semua itu balik, jemaah. Balik. Harta itu bisa balik, kau bisa cari lagi. Tapi waktu engkau kehilangan masa mudamu, umpamanya kau nggak pernah ke masjid, kau bisa ganti. Kau katakan, ya Allah, anak pada waktu masa muda nggak ke masjid, umpamanya anak nggak puasa, anak sholat bolong-bolong. Kau bisa ganti waktumu? Nggak bisa. Hilang tuh coba. Maka kalau kita bicara waktu itu lebih mahal daripada uang. Dan orang Barat menghargai waktu dengan duit. Time is fulus, kata mereka. Iya. Waktu itu duit, kata mereka. Enggak. Al-Imam Syafi'i, dia mengatakan, aku pernah kumpul sama orang-orang sufi, aku hanya dapat 2 manfaat, kata dia. Salah satunya perkataan mereka, al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak memanfaatkannya, maka dia akan potong kau. Nggak seperti duit. Ingat, kalau seperti duit berarti waktu bisa diganti. Nggak. Tadi kekhususan waktu, dia berlalu begitu cepatnya, tidak bisa balik, dan dia lebih berharga daripada harta, jemaah.
Jamaah rahimakumullah, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya, ketika ada seorang yang minta nasihat sama beliau kasih nasihat, irtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 hal sebelum 5 hal yang lainnya datang. Kita udah tahu tuh hadisnya, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum kau jadi sepuh, masa mudamu. Kenapa? Karena ada pertanyaan khusus untuk anak muda pada hari kiamat. Untuk masa muda, sekali lagi, kalau orang tua itu dekat ke masjid itu biasa, tapi kalau anak muda ke masjid itu luar biasa, luar biasa banget. Kenapa? Karena anak muda ini kan masih suka main, ya, dia suka hiburan, tapi ternyata dia ke masjid. Dan itu yang sangat menakjubkan, jemaah. Kemarin kita bikin kajian di Malang, ada orang tua, ya, udah pensiun, dia pensiun udah 15 tahun, dia cerita. Ketika dia ikut kajian keluarga nih, dia masuk, anak agak kaget, Ustaz. Kenapa? Yang lainnya muda-muda, cuma ana yang tua, kata dia. Masya Allah. Iya, karena ana lihat banyak anak muda sekarang yang sudah beda. Anak muda sekarang dengan anak muda yang dulu udah beda. Kalau kita lihat masjid, banyak anak muda. Dulu isinya masjid siapa? Orang sepuh sama anak-anak. Yang masa muda ini nggak ada. Anda masih ingat ketika kita SD ke masjid, kita sambil ngaji. Kalau sholat nggak boleh di saf pertama sama imamnya. Anak-anak belakang. Kita seneng banget. Udah imamnya takbir, kita udah dorong-dorongan. Wah. Nah, sekedar untuk main-main anak-anak kadang-kala, karena orang tuanya sholatnya di depan, nggak mau diganggu dia. Udah yang main-main nggak mau di belakang. Tapi sekarang Masya Allah, kita lihat di antara soft-soft orang tua itu ada anak muda. Dan itu pesan Nabi SAW. Kau manfaatkan tuh masa mudamu sebelum kau tua. Yang kedua, sehataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum kau sakit. Wallahi, sakit ini nggak pernah tahu kita, jamaah, kapan datang sakit itu. Ada orang-orang yang Masya Allah yang kita lihat sehat, dan dia mengatakan nanti insya Allah tahun depan anak mau haji, tahun depan anak mau umroh, tahun depan sakit, dia nggak bisa umroh, nggak bisa haji. Jangan ditunda. Kau sehat sekarang, kau punya kemampuan sekarang, berangkat umroh sekarang. Dan sekarang kalau nggak salah ada haji yang bisa daftar sekarang, berangkat sekarang. Ada, jemaah. Kalau kau mampu, tafadhol berangkat. Kalau mampu, artinya umpamanya, Ustaz, ana alhamdulillah punya tabungan 1 miliar umpamanya, tapi ana mau daftar haji yang reguler aja, Ustaz. Baik, daftar sekarang, berangkatnya kapan? Insya Allah 15 tahun lagi, Ustaz. Antum umurnya ya baru 55, Ustaz. Berarti dia berangkat kapan? Padahal dia mampu, punya duit waktu itu untuk berangkat tahun itu. Punya kemampuan. Kau punya uang 1 miliar, kau berangkat sekarang berapa? 200 juta? Berapa? 80. Masya Allah. 80, jemaah. Anda nggak pernah ngelihat full segitu, jemaah. 280 ya sekali berangkat. Allahu Akbar. Tapi nggak ada masalah. Ketika kau sehat, kau berangkat. Nggak perlu kau berangkat 15 tahun lagi kau pakai kursi roda. Karena kau nggak tahu, jemaah. Banyak orang tua yang berangkat akhirnya butuh pendampingan, dan ibadah dia juga nggak bisa sempurna. Dia mau lempar jumroh di waktu yang afdol, nggak bisa. Kenapa? Ya Ustadz, resiko. Kemana kau 15 tahun yang lalu? Padahal kau ketika itu sehat. Itu yang terjadi dengan kebanyakan manusia, menunda-nunda padahal dia mampu. Ingat, ibadah haji ini bukan hanya ibadah fulus, jemaah, tapi fisik. Sehingga yang sehat berangkat, jangan nunggu tahun depan. Banyak orang yang nunggu, Ustaz, insya Allah, Ustaz, anak-anak masih kecil, Ustaz. Sekarang umurnya 2 tahun, insya Allah umur 5 tahun anak sudah bisa ditinggal, anak tinggal. Siap. Bismillah, fadhol.
Anak umur 5 tahun, yang kedua lahir. Ya Allah, ini baru lahiran Ustaz, kata dia. Kayaknya ditunda lagi karena ibunya nggak mungkin ninggalin anaknya Ustaz, kesian anaknya. Oh ya sudah, tunggu anaknya besar. Akhirnya beranak. Nggak berangkat cuma. Ketika berangkat udah sepuh, dia mau berangkat. Ya Ustaz, kan mampu? Iya mampu, kan Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabil. Yang mampu. Kalau nggak mampu ninggalkan anak, Allah, siapa ngomong nggak mampu? Kalau untuk pekerjaan bisa ninggalin anak, ya. Tapi kadang-kala untuk ibadah berat, banyak alasan kita. Ingat, ketika kau sehat sebelum kau sakit, wa ghinaka qabla fakrik, dan kayamu sebelum kau miskin. Oleh kau punya uang sekarang, berangkat sekarang, jangan diputar duitnya. Iya, ada orang mengatakan dia punya duit, apalagi warisan nih. Kalau punya warisan jangan diputar. Dia ngomongkan, kadang-kala orang berpikir, nih insya Allah Ustaz, duit ini akan kelola, Ana dapat warisan 100 juta, insya Allah ada investasi ini 30%, 100 juta dapatnya tiap tahun berapa? 30 juta dapatnya tahun pertama doang, tahun kedua dibawa lari duitnya. Itu banyak terjadi seperti itu. Jangan kau investasi di jalan Allah. Allah nggak kasih 30%. Allah kasih berapa? 700 kali lipat tuh berapa persen jemaah? Hah? 70.000. Iya. Betul, 70.000%. Bayangkan Allah kasih 70.000% dan kita masih nggak yakin. Ustaz, itu kan katanya Ustaz. Kan katanya Ustaz. Ini katanya Allah Jalla Jalaluh. Kita kadang-kala memang keyakinan kepada wahyu itu nipis di diri kita jamaah. Kita lebih yakin dengan omongan orang-orang. Dan udah banyak nih investasi bodong yang ikut. Masya Allah. Kadang-kala yang udah ngaji ikut. Nah, karena dia berhak, Masya Allah nih. Bagus nih. Hati-hati, kayak juga yang umroh. Ini ada travel yang udah ditutup. Tahun mungkin 7 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, Ana punya bibi berangkat umroh sama travel ini. Dia bayar 8 juta. Berangkat di Medina, Ana jumpain dia di hotel bintang 5. Ana ngomong sama Amati, Amati, jangan kasih tahu orang. Ini penipuan. Enggak, ini Ustaz, ini betul nih pada berangkat. Iya, sekarang berangkat, ini penipuan Amati. Karena nggak masuk akal Amati. 8 juta berangkat hotel bintang 5, tiket pesawatnya berapa? Ana ngomong sama dia, akhirnya tahun depan ada yang berangkat udah 12 juta. Ana ngomong, ya Allah, udahlah cari yang aman aja. Enggak, ini bener Ustaz. Akhirnya sekarang berapa miliar? 5,5 triliun jamaah duit itu. Duit jamaah. Kenapa? Karena dia tadi mau cari yang murah. Kau punya kekayaan, punya harta, udah cari yang aman. Yang jelas bayar sekarang, berangkat sekarang, bayar sekarang, berangkat tahun depan, wallahu a'lam. Baik, kemudian yang keempat, wa faraghaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum kau sibuk. Makanya Allah katakan, fa idza faraghta fansab. Ketika kau punya waktu luang, langsung isi. Kita kadang-kadang waktu luang yang memang kosong. Kau ngapain sekarang? Ya nggak ngapa-ngapain. Ya kok isi. Jadi sejatinya ya kita dulu kasih nasihat di pondok itu, nggak ada liburan. Guru kita ngomong, tidak ada kalian tidak berlibur. Kalian sedang berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Jangan sampai kita anak pondok itu kadang-kala memang kalau pulang dari pondok maunya ngapain? Duduk udah, makan, tidur, main. Kenapa? Liburan. Bener-bener liburan, nggak ada. Fa idza faraghta fansab. Ketika kau tidak isi dengan, ini hikmah yang kedua yang Imam Syafi'i dapatkan dari Sufi ya. Beliau mengatakan, hikmah yang kedua kata dia, aku dapatkan waktu kau tidak isi dengan kebenaran, maka akan terisi dengan kebatilan secara otomatis. Waktu tuh kalau kita tidak isi dengan yang baik, dengan yang positif, otomatis isinya negatif. Karena yang ada hanya negatif atau positif. Yang ada hanya kebenaran dan kebatilan.
Kalau kau tidak isi dengan kebenaran, maka kebatilan yang akan mengisi waktu. Maka sebelum kau sibuk, lagi kosong nih, alhamdulillah ada orang-orang yang Masya Allah jamaah, artinya dia punya kerjaan, alhamdulillah anak kosong, Ustaz, lebih banyak waktu kosong. Sampai ada orang yang Masya Allah kerjanya via online. Dia cuma pakai komputer, pakai laptop di rumahnya kerja, akhirnya dia buka toko di depan rumahnya, toko roti. Kenapa? Karena takut dikira piara tuyul, kata dia. Soalnya orang ini rumahnya bagus, mobilnya bagus, nggak kerja apa-apa, kata dia. Padahal dia kerja di dalam, tapi dia bikin warung aja di depannya. Tapi intinya ketika kau punya waktu luang, isi dengan yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Jamaah rahimakumullah, dalam setahun itu ada waktu-waktu yang mahal, yang kalau istilahnya media apa premium ya, waktu-waktu yang premium itu ada, prime time tuh, apa bahasa Indonesianya, waktu yang mahal tuh ada tuh, ada waktu-waktu yang mahal dalam sehari, dalam 24 jam tuh ada waktu-waktu yang mahal. Kita harus tahu nih, kenapa di waktu mahal itu kau harus manfaatkan lebih besar lagi supaya penghasilanmu lebih banyak. Contohnya sepertiga malam akhir, itu waktu yang mahal jemaah. Kita kemana waktu itu? Tidur. Padahal itu waktu mahal banget. Ketika semua orang tidur, kita bisa bangun, kita dapat tuh waktu yang mahal. Kemudian waktu-waktu yang mahal juga kapan? Pagi dan petang. Ada zikir pagi dan petang, itu waktu mahal. Waktu yang mahal juga kapan? Duha, salatul awwabin, itu waktu yang mahal. Tapi juga mahal buat dunia, Ustaz, buat cari fulus juga itu, Ustaz. Tapi kalau engkau mempunyai waktu yang duha itu, yang salatul awwabin, engkau nggak bisa, maka ada waktu yang insya Allah 99% manusia bisa memanfaatkan. Yang tadi Anda sampaikan, sepertiga malam akhir, itu insya Allah semua orang punya tuh waktu. Makanya kalau dia pada hari kiamat ternyata kosong kitabnya dengan amal-amal kebajikan, pundi-pundi dia tidak ada amal kebajikan, karena waktu akhir malam ternyata digunakan untuk nonton bola aja sama dia, itu hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka eman-eman jemaah. Kemudian kita nih masuk ke akhir bulan Dzulqa'dah dan akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Kita akan bicara tentang waktu mulia. Kemarin habis Ramadan ada 6 hari bulan Syawal, kita masuk Dzulqa'dah, kita masuk ini prime time tadi dikatakan, yang waktu yang mahal banget tuh, kita punya itu. Dan beribadah di waktu yang tepat dengan ibadah yang tepat, itu suatu kesuksesan seseorang. Contohnya, ketika adzan dikumandangkan, ibadah apa yang paling mulia pada waktu itu? Ngaji? Berzikir? Bukan. Menjawab adzan. Artinya waktunya sekarang ini kau dengar adzan, waktu yang paling mulia bukan baca Quran. Ustaz, baca Quran kan 1 huruf 10 kebaikan. Iya, kan bisa habis jawab adzan. Nanti adzan ini hilang jemaah. Baik, sekarang kalau masuk masjid, nih kita mau Jumatan bentar lagi, masuk masjid, imam sedang ceramah. Nah, bukan ceramah, imam udah assalamualaikum, adzan dikumandangkan. Kita masuk masjid, apa yang kita lakukan? Salat tahiyatul masjid, apa jawab adzan? Bismillah. Gimana jemaah? Tahiyatul masjid, apa jawab adzan? Ibu-ibu karena nggak pernah ke masjid, adzan. Betul, ibu-ibu di rumahnya jawab adzan. Nah, kita ini buat bapak-bapak nih, buat bapak-bapak yang paling afdal adalah tahiyatul masjid. Kenapa? Karena menjawab adzan itu sunnah, mendengarkan khutbah itu wajib. Sebagian orang ketika adzan dikumandangkan, ya dia berdiri jawab adzan.
Betul, jawab azan itu baik, tapi kondisinya bukan pada waktu itu. Sekarang kau berada di antara dua amalan, salat tahiyatul masjid atau, maka ingat, perhatikan. Kemudian contoh lain, salat jenazah sama salat ba'diyah. Kadang-kala kita yang di Mekah, yang umroh nih, jemaah haji, kadang-kala Masya Allah mereka semangat banget untuk melaksanakan ibadah, sehingga habis sholat selalu ba'diyah lagi ba'diyah. Ketika ada jenazah, lebih utama mana dia? Sholat ba'diyah apa sholat jenazah? Sholat jenazah. Kenapa? Ba'diyah waktunya panjang. Ba'diyah itu ada setelah sholat apa? Sholat duhur, kau punya waktu 2,5 jam atau 3 jam untuk sholat ba'diyah. Tapi jenazah cuma waktu itu tuh, ada jenazah. Setelah itu jenazah itu pergi. Jangan engkau sholat ba'diyah setelah jenazah pergi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat apa Pak? Jenazah. Jenazah yang mana? Kata dia. Jenazahnya udah sampai kuburan kadang-kala jamaah. Nah, kemudian ketika apa lagi jamaah? Ketika kita baca Quran, ada orang yang assalamualaikum. Kita baca Quran apa? Jawab salam. Jawab salam. Walaupun mamanya baca Quran nggak ada masalah, anda lagi baca Quran, tapi kau bisa berhenti. Kau berhenti di ayat yang boleh berhenti, kemudian kau katakan. Ketika kau sedang baca Quran, ada yang bersin, dia mengatakan Alhamdulillah. Kau berhenti baca Quran, jangan berhenti, selesaikan dulu ayatnya. Kadang-kadang ada orang yang pokoknya berhenti dia, padahal di tempat yang tidak boleh berhenti. Kau sempurnakan ayatnya, lalu katakan yarhamukallah. Ini kita memanfaatkan waktu dengan benar. Jadi memang ketika 10 akhir Ramadan, di situ ada Lailatul Qadar. Kau cari pada waktu itu Lailatul Qadar. Kau di sana sholat malam, kau laksanakan baca Quranul Karim, dan kita akan masuk ya 10 awal Dzulhijjah. Apa keutamaannya? Allah Jalla Jalaluhu berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Allah bersumpah demi fajar dan demi 10 malam. Kalau mengatakan 10 malam, ini maksud adalah 10 awal Dzulhijjah. Ada apa dengan 10 awal Dzulhijjah ini? Ada apa jemaah? Ada banyak jemaah. Semua jemaah haji itu amalan mereka pada 10 hari itu tuh. Tanggal 8 ada apa? Ada tarwiyah. Tanggal 9 wukuf di Arafah. 9 malam 10 mabit di Muzdalifah. 10 pagi meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina, lempar Jamratul Aqabah. Pada hari itu ada apa lagi? Ada potong hewan kurban. Pada hari itu jemaah haji juga melaksanakan tawaful ifadah atau besoknya, tapi yang jelas 10 hari itu adalah 10 hari yang mulia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan, ma min ayyamin, ya Allah, ana kalau baca hadis ini ana ingat dengan seorang ustaz yang pernah dulu ngisi bareng sama ana di tempat ini pas waktunya sebelum Dzulhijjah, dan nama dia juga Syafiq. Dia kakak kelas ana, Syafiq Bawazir. Ana masih ingat dia tanya sama ana tentang masalah amal soleh ini di 10 hari ini ya, sebelum dia ngisi. Sempat kita diskusi, ternyata dia udah meninggal dunia. Allah yarhamu, Allah yarhamu. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Di riwayat lain dikatakan a'zamu indallah, lebih agung di sisi Allah Jalla Jalaluhu, lebih baik dan lebih agung di sisi Allah daripada beramal di 10 hari ini, 10 hari awal Dzulhijjah. Maka tolong jamaah, ini kesempatan buat kita ya untuk mulai menghidupkan sunnah, beramal di 10 hari ini. Karena bukan banyak ya, ana sendiri
Ana sendiri bisa jadi ana sampai lulus pondok itu kayaknya nggak dengar hadis ini. Kalaupun dengar mungkin ya hanya lewat belakang. Hadis ini sahih. Beramal di 10 hari itu lebih agung dan lebih dicintai Allah daripada beramal sepanjang tahun. Jadi 360 hari beramal di 10 hari. Ingat, kita bicara 10 hari, bukan 10 malam. Karena banyak diperbincangkan oleh para ulama, lebih utama mana 10 malam terakhir dengan 10 hari awal Dzulhijjah. Malamnya adalah 10 malam terakhir, siangnya adalah siang Dzulhijjah. Karena amalan jemaah haji rata-rata wukuf di Arafah adalah siang. Mereka siang, lempar jumrah juga mulai terbitnya matahari untuk Jumratul Aqabah ya. Baik, para sahabat ketika mendapatkan hadis ini, mereka terketuk hatinya untuk bertanya. Mereka mengatakan, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad di jalan Allah juga tidak lebih baik daripada beramal di 10 hari ini? Qala walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 hari awal ini. Kata Nabi SAW, illa rajulun, kecuali satu kondisi. Orang kharaja bi nafsihi wa malihi. Dia berperang bawa jiwa dan hartanya. Thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kemudian dia tidak pulang selama-lamanya. Hartanya tidak, jiwanya juga tidak. Maka ini yang baru lebih baik dari beramal di 10 hari. Kita nih yang ngomong jihad fi sabilillah, yang kita tahu dia adalah zirwatu sanamil Islam, dan kita tahu jihad adalah perdagangan yang Allah tawarkan sama kita. Allah beli dari kita harta dan jiwa kita. Maka sekarang nih insyaallah 6 hari lagi ada hari-hari yang paling mulia. Kau banyak beramal soleh waktu itu. Apa aja amalan soleh pada waktu itu? Ya haji jemaah. Antum makanya ana tadi baca hadis tentang kemuliaan Arafah, jadi rindu kita sama Arafah. Ada orang-orang yang cukuplah haji sekali. Iya, yang wajib satu kali, yang wajib. Tapi kau boleh berulang kali ke sana. Karena Nabi SAW mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah, ikuti haji dengan umrah. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mengatakan, ya Rasulullah, nara annal jihad afdalul amal. Kita melihat jihad ini amalan yang paling mulia. Afala nujahid? Kenapa kita tidak berangkat jihad? Ini kata perempuan-perempuan. Apa kata Nabi SAW? Walakin afdal jihad hajjun mabrur. Tapi jihad yang mulia adalah haji yang mabrur. Maka tuh haji. Ada hari Arafah jemaah, wukuf di padang Arafah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin aktsaru min an ya'tiqallah fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari-hari yang di situ lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari vonis neraka. Artinya terbebaskan dia dari api neraka lebih daripada hari Arafah. Wa innahu la yadnu. Allah mendekat dari hambanya. Thumma yubahi bihimul malaika. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, membanggakan hamba-hamba yang wukuf di padang Arafah. Allah mengatakan, ma arada haula. Mereka datang mau ngapain ke sini? Mereka ngapain ke padang Arafah? Allah ingin menunjukkan kepada malaikat-malaikatnya. Karena ingat, dulu malaikat sempat mengatakan kepada Allah Jalla Jalaluhu ketika Allah hendak menciptakan manusia, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan di dalam bumi itu orang yang akan merusak dan menumpahkan darah? Ketika hari Arafah Allah berbangga, lihat tuh hamba-hambaku. Ngapain mereka datang? Mereka mengucurkan darah? Bukan. Mereka datang kepada Allah Jalla Jalaluhu. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yubahi malaikatu asyiyata Arafah bi ahli Arafah.
Allah itu pada siang hari Arafah, beliau membanggakan penghuni Arafah itu kepada malaikat-malaikatnya. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, "Unzuru ila ibadi." Kalian lihat tuh kepada hamba-hambaku. Atauni syu'than ghubran. Mereka datang dengan rambut yang penuh dengan debu, dengan wajah yang kusam dengan debu dan peluh. Mereka datang. Maka itulah hari Arafah. Pernah Rasul SAW ketika wukuf di padang Arafah, matahari sudah mau tenggelam. Lalu Nabi mengatakan kepada Bilal sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, ansit liyan nas." Bilal, kau suruh orang-orang kumpul untuk mendengarkan aku. Dikumpulin sama Bilal. Jumlah sahabat yang wukuf pada waktu itu 70.000 sampai 114.000 jam. Dan dikumpulkan sama Bilal semuanya. Bilal berteriak mengatakan, "Ansitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalian dengarkan nih, Nabi mau ngomong buat kalian. Mereka kumpul untuk mendengarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Faqal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma'asyiran nas, wahai manusia, atani Jibril anifan." Tadi Jibril itu datang sama aku. Fa'aqra'ani min rabbis salam. Lalu dia menyampaikan salam Allah kepada aku. Waqal. Lalu Jibril mengatakan, "Innallaha ghafara li ahli Arafat wa ahli al-Mash'ar wa dhamina anhum at-tabi'an." Allah Jalla Jalla mengampuni untuk orang-orang yang di Arafah, yang di Mash'ar sana, tempat ibadah situ. Mereka yang ada di sana, dan Allah menjaminkan buat mereka nggak ada lagi dosa buat mereka. Allah udah jamin mereka diampuni. Nggak ada sanksi buat mereka. Faqama Umar bin Khattab. Allah, kita lihat Umar bin Khattab pada waktu itu bertanya, "Ya Rasulullah, hadza lana khas." Ternyata Umar sudah mencukupi kita. Dia menanyakan, rahimahullah Umar, dia tanya sama Nabi, apakah itu hanya untuk kita yang ada pada hari ini? Faqala hadza lakum waliman ata ba'dakum ila yaumil qiyamah. Ini untuk kalian dan untuk orang-orang yang datang setelah kalian sampai hari kiamat. Bayangkan ya, mereka yang wukuf di padang Arafah, ikhlas lillahi ta'ala. Faqala Umar mengatakan, "Kathura khairullah wa ta'ab." Ya Allah, begitu banyaknya kebaikan Allah, begitu banyaknya kebajikan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Maka jamaah, semoga kita yang belum berangkat haji bisa ikut wukuf nanti di Arafah. Yang sudah haji mudah-mudahan bisa haji lagi ke sana. Dan amalan-amalan yang perlu kita lakukan pada awal Dzulhijjah ini, yang pertama, kalau melihat rembulan, baca doa. Kita udah bahas tuh sebelum Ramadan, doa melihat hilal, doa melihat bulan sabit. Karena Islam itu mengajarkan kepada kita awal mula bulannya adalah dengan terbitnya bulan. Kita nih bukan tanggal 18 hari ini, jamaah, tanggal 24, 25. Iya, tanggal 25. Kita tanggal 25 Dzulqa'dah. Karena bermulanya dengan terbitnya hilal. Yang jadi pertanyaan, apa doa melihat hilal? Mana hadiahnya? Kok nggak ada hadiahnya nih, Bang? Hah? Oh, hadiahnya lagi dipercetakan. Tapi apa doanya kalau melihat hilal? Bismillah. Kenapa jamaah anak tanyakan itu? Karena sebenarnya doa ini dibaca setiap kita melihat rembulan, awal bulannya. Kita ada 12 bulan dalam setahun, berarti kita baca doa 12 kali baca doa. Tadi udah disampaikan bahwasanya ibadah yang mulia ketika di waktu yang tepat kita menjalankan ibadah yang tepat. Antum mau makan baca Al-Fatihah,
Ya nggak tepat lah, nggak tepat. Kau baca bismillah, tepat itu. Sekarang melihat bulan, ada orang keluar dari toilet. Anak kalau keluar dari toilet, Ustaz, alhamdulillah baca tabarok, Ustaz. Baca tabarok, kata dia. Ustaz, bagus, Al-Quranul Karim. Iya, cuma nggak tepat waktunya. Keluar dari toilet bacanya ghufranak. Itu yang tepat. Nah, ketika melihat rembulan awal bulan tuh bacanya Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Oh, itu banyak dicari, itu sudah berulang kali disampaikan. Nah, baik. Yang kedua, ya dihafalin, masa ngafalin di sini? Nah, nanti dihafalin. Yang jelas itu banyak sekali ya, tinggal dicari. Sekarang ana lihat karena dunianya sudah dunia maya, bukan dunianya nyata, maka tinggal dicari. Banyak doa-doa itu sudah dalam buku-buku. Dan ini jamaah, kenapa Islam sekarang berkembang, ana lihat salah satunya adalah media. Dulu orang itu kalau mau cari ilmu susah. Dulu kitab-kitab bahasa Arab yang ada di Indonesia di masa Belanda, apalagi itu dilarang jemaah. Bahkan ada larangan menterjemahkan pada waktu itu. Udahlah, yang penting ngerti bahasa Arabnya. Itu di masa Belanda. Sekarang alhamdulillah doa itu ada, dicari insya Allah dapat. Kemudian ketika melihat hilal, kaitannya ada satu amalan, yaitu yarhamukallah, dilarangnya potong kuku dan rambut. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya mengatakan, idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum ay yudhi, apabila masuk 10 hari, artinya masuknya lewat awal hilal, awal kelihatannya hilal tuh, maka antum perlu mengikuti ru'yah. Nanti ketentuan dari pemerintah, hilal apa, Dzulhijjah ini kapan munculnya, di situ antum harus ikutin. Kalau masuk, berarti masuknya dengan munculnya hilal dan terbenamnya matahari bulan Dzulqa'dah. Dan salah satu di antara kalian mau berkorban, ingat hukumnya ini untuk yang mau berkorban. Fala yamassu min sya'rihi wala min basyarihi syai'an, maka dia jangan mengambil dari rambutnya dan dari kulitnya, disebutkan di sini sesuatu pun. Artinya bulu-bulu di badannya nggak boleh diambil. Kalau antum mau potong-potong, berarti sebelumnya antum bisa merasakan yang dirasakan jemaah haji. Jemaah haji itu kalau sudah berihram nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, nggak boleh kena minyak wangi. Tapi kalau kita nggak ada masalah minyak wangi yang lainnya, cuma nggak boleh potong kuku dan rambut. Udah, ketika melihat kukunya panjang, di situ hadirkan di hati, ya Allah, aku mau potong kurban. Nanti aku potong kurbanku, aku potong kuku. Nanti aku potong kurbanku, aku potong kumisku. Kumisnya jangan dipotong, biarin sudah. Kalau mau dipotong, sebelum malam 1 Dzulhijjah. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi, sama man ra'a minkum hilal Dzulhijjah, barang siapa di antara kalian melihat hilal Dzulhijjah, bulan sabitnya bulan Dzulhijjah, wa arada an yudhi, dan dia ingin berkorban, fala ya'khud min sya'rihi wala min adhafirihi hatta yudhi, maka dia jangan mengambil dari rambut dan kukunya sampai dia menyembelih kurban. Ustaz, kalau kurbannya baru disembelih 2 hari setelah itu, maka baru boleh potong pas tanggal 12 atau tanggal 11-nya. Yang titip kurban harus bertanya. Dia umpamanya kirim kurban ke Papua, dia kirim kurban kemana? Dia telepon, udah dipotong nggak kurbanku? Belum pak, masih dipiara. So dipiara kapan nih potongnya? Tahun depan. Gimana tahun depan? Ya enggak, pokoknya kita tanya apakah kurbannya belum dipotong, insya Allah besok, ya minta kabar. Besok baru akan dipotong, maka ibu-ibu sama nih, bapak-bapak, ibu-ibu juga berusaha untuk tidak mengambil kukunya.
Kalau bicara hukum Ustaz, itu haram apa makruh? Sebagian ulama mengharamkan, sebagian mengharamkan, sebagian mengatakan makruh, tapi ada pendapat mengatakan haram lebih kuat jamaah. Dan kita yang ingin berkorban ingat, bukan tukang potongnya. Tukang potong itu bukan mau berkorban, mau menyembelih, tapi bukan atas nama dia. Baik, amalan yang ketiga, bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Yakni banyak berzikir di 10 hari itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Umar, beliau mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaih." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, yang lebih dicintai Allah, beramal soleh dalam hari-hari itu lebih dari 10 hari ini. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka kalian banyak-banyak di 10 hari itu, banyak-banyak apa? Bertahlil, mengatakan la ilaha illallah, tahlil cuma banyak. Kapan waktunya? 10 hari itu full, pagi, sore, siang, malam kau baca. Wat tahmid, banyak mengatakan alhamdulillah, banyak bertakbir, Allahu Akbar. Makanya takbir yang di Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ini terkumpul nih 3 yang dikatakan oleh Rasul SAW. Ada tuh tahlil, takbir, tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat. Artinya sahabat itu Masya Allah jemaah. Para tabi'in, ya tidak semuanya mengaji, butuh contoh. Maka Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar itu dikatakan, Imam Bukhari menjelaskan ini, kana yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr. Dia itu biasa di 10 hari Dzulhijjah itu keluar ke pasar. Ke pasar. Khusus ke pasar, beliau berdua bertakbir, wa yukabbirun nas bitakbirihima. Dan orang di pasar akhirnya bertakbir dengan takbirnya Ibnu Umar dan takbirnya Abu Hurairah. Mereka pada bertakbir. Kenapa kok pasar jemaah, bukan masjid? Masjid mau udah tempatnya takbir Ustaz. Ini yang jadi maksud tempatnya setan nih, pasar nih. Makanya perlu antum 10 hari nanti berangkat ke mall-mall, Allahu Akbar, Allah. Jamaah, bener jamaah. Antum kasih contoh. Antum ke sana ke pasar, nasihat ana pakai sarung sama pakai baju batik sama topi hitam. Soalnya kalau antum pakai gamis nanti, oh aliran apa ini? Tapi kalau pakai baju batik sama topi, oh Indonesia, Nusantara. Antum takbir. Iya, ini ke pasar-pasar. Ini salah satu strategi kita berangkat ke pasar. Antum 2-3 orang berangkat. Ngapain? Mau beli? Nggak beli, ke pasar. Ini salah satu. Antum jangan lupa baca doa masuk pasar. Nanti jangan-jangan antum berhenti takbir, gara-gara lihat, Masya Allah bagus-bagus nih pasar. Jadi nggak takbir antum jamaah. Maka takbir 10 hari jamaah antum berangkat. Ini dilakukan oleh, ingat, fi ayyamil ashr, di 10 hari itu. Antum cari, berangkat ke pasar, karena pasar ini tempat yang paling dibenci oleh Allah. Abghadul ilallah, abghadul biqa ilallahi aswaquha. Dan mudah-mudahan dengan kita datang ke sana mengisi dengan takbir, pasar itu ya paling tidak jadi lebih baik. Kemudian amalan yang selanjutnya puasa. Karena puasa ini termasuk amalan yang spesial untuk Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam ini untuk dia, illa shaum, kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah. Artinya amalan kita itu selain puasa hitungannya jelas. Kalau 1 Allah kasih 10, bisa Allah kasih 700 kali lipat. Tapi kalau puasa nggak ada hitungannya. Siapa yang ngasih? Allah sudah pahala. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ini contoh ya dalam kehidupan manusia, walillahil matsul a'la. Kadang-kala bos mengatakan kau kerjakan ini dan ini. Yang ini gajinya sekian. Ini kau kerjakan ini 10.000, yang ini 15.000, yang ini 25.000, yang ini 100.000, yang ini urusanmu sama aku.
Artinya ini khusus sudah. Harganya udah lain dengan yang lain. Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tuh orang-orang yang bersabar, dan puasa ini termasuk bulan kesabaran, bulan Ramadan, dan orang yang puasa melatih kesabaran dia, mereka akan dapat pahala tanpa perhitungan, nggak ditaker jemaah. Maka puasa, khususnya puasa Arafah tanggal 9. Kita bingung Ustaz, nanti gimana kalau penentuan pemerintah tidak sama dengan wukufnya jemaah haji di Arafah? Ya, ini masalah kan karena sekarang jemaah ada media. Dulu orang menentukan bulan lewat apa? Lewat hilal. Dan memang ada dua pendapat ulama, bahwasanya kita ini ikut satu matla, satu tempat terbitnya hilal, atau setiap negara itu punya terbitnya hilal sendiri-sendiri, khususnya jarak yang jauh. Pendapat yang kedua ini lebih kuat. Sehingga dari dulu itu yang namanya orang Indonesia pada masa Belanda, kapan mereka puasa Arafah? Kapan jemaah? Apakah ketika jemaah haji wukuf di Arafah? Wallahu a'lam. Kalian tahu dari mana mereka? Mereka tahunya dari hilal. Ngelihat hilal ini tanggal 9 sudah, yaitu puasa. Dan dulu orang Arab itu merubah-rubah bulan jam. Karena ada 4 bulan haram, kalau mereka mau perang, jadi bulannya dimundurin. Itu kayak gitu mereka, betul. Tapi di akhir Nabi SAW haji, itu benar, bulan hajinya benar di bulan haji. Itu kembali seperti awal, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka pendapat yang lebih rajih, puasa Arafah itu ikut kita melihat hilal di negeri kita. Kita bingung karena tadi Allah Ustaz kita puasa, orang-orang masih di Tarwiyah Ustaz umpamanya, mau beda sehari umpamanya. Baik, puasa hari Arafah pahalanya kata Nabi SAW, ahtasibu ala Allah ayukaffira sanata allati qabla wallati ba'dah. Aku berharap Allah menghapuskan dosa tahun kemarin dan tahun lalu. Hadis rawahu Muslim. Puasa, jadi yang nggak bisa puasa 9 hari, puasa paling tidak hari Arafahnya. Kemudian berdoa di hari Arafah itu khususnya. Karena kalau kita bicara 10 hari-hari paling mulia, kita tahu ibadah yang paling dicintai Allah salah satunya adalah doa. Kau banyak berdoa di 10 hari itu. Gunakan waktumu untuk berdoa, apalagi ketika hari Arafah, ketika lagi puasa, doanya orang puasa juga dikabulkan sama Allah. Kemudian bersedekah. Orang mungkin, Ustaz, ana puasa susah, ana sakit Ustaz. Oke, kau nggak usah puasa, kau bisa bikin takjil buat orang-orang di masjid. Ibu-ibu yang mungkin datang bulan, dia bikin 10 kirim ke masjid, dan masjid bikin pengumuman, disediakan buka bersama selama 9 hari umpamanya. Jadi udah siapin. Paling tidak pengumuman kebaikan itu ya menyentuh hati orang-orang yang nggak punya ilmu ya. Jangan lihat, oh ada apa ya, ada berbuka bersama ini. Padahal dia ini bukan Ramadan, ini masjid bid'ah ini kayaknya. Dia pikir, nah ini pikirnya masjid ini melakukan amalan yang bid'ah ini. Karena mereka kan nggak tahu dengan keutamaan 10 hari ini. Puasa bikin seperti itu. Kemudian yang terakhir berkurban. Masa berkurban ini Rasulullah SAW mengatakan, man kana lahu sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelebihan rizki lalu dia tidak berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kita, kata Nabi SAW. Rawahu Ibnu Majah. Ada orang yang ya Allah kesian ya jamaah ya, mudah-mudahan kita dikasih hidayah dan husnul khatimah. Ada orang-orang yang beli motor kuat, beli mobil kuat, beli HP kuat, kurban Allah belum mampu. Betul, anak kadang-kala sedih ya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah sama mereka. Beli tanah lagi, kurban enggak. Jangan dekat-dekat ke tempat sholat kita, kata Nabi SAW. Nabi SAW dengan segala
kekurangan beliau dari sisi harta, beliau tetap berkorban semampunya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor, bukan 1 ekor. Nabi 2 ekor. Karena dengan Ustaz 1 ekor kan cukup untuk satu keluarga. Iya, kalau kita bicara cukup, artinya minimal ya 1 ekor. Tapi Nabi SAW berkorban 2 amlahain, yang gemuk, yang cantik, bukan cantik cuma apa? Ganteng, keren lah, iya keren. Aqranain, yang bertanduk. Ana masya Allah, ana kalau melihat kambing yang dari Garut itu, Allahu Akbar, kapan ana bisa berkorban yang ini? Karena apa? Karena di kampung kita itu kambing-kambing nggak ada tanduknya. Itu kan kambing Garut memang. Domba. Domrut. Masya Allah. Domrutnya mah. Domba Garut. Iya. Kau mau korban, ini Nabi SAW 2 ekor. Kembali kepada kemampuan kita. Ustaz, yang domba Garut mahal Ustaz. Oke. Motormu berapa harga? Ya motor 40 juta Ustaz. Domba Garut berapa? Nggak separuhnya, motor 5 juta dapat. 5 juta mah yang tanduknya tinggal 1 Ustaz. Enggak lah coba. Artinya belilah. Kalau datang ke tempat pembelian, tanya mana yang paling bagus. Kita biasa tanya apa? Mana yang paling murah? Ganti jemaah, mana yang paling bagus? Nih, tunjukin yang paling bagus ini nih, bismillah. Nggak ada yang lebih bagus dari ini. Itu pertanyaan orang yang ingin berkorban untuk Allah Jalla Jalaluhu. Nabi Ibrahim suruh korban anaknya jemaah. Kita cuma domba, kambing atau sapi, berat buat kita. Itu anak disuruh korbanin. Dan kita kadang-kala terfitnah dengan anak kita. Artinya anak-anak kadang-kala membuat beban buat orang tua. Ini domba yang kita sembelih jadi pahala buat kita aja. Maka cari yang paling bagus. Beliau mengadzabahahuma biyadih. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya. Wa samma wa kabbar. Beliau mengatakan bismillah, Allahu akbar, wa wada'a rijlahu ala safahihima. Dan beliau meletakkan kakinya itu di pipi kambing itu. Jadi kalau potong kambing itu dianjurkan untuk dipegangin atau diikat. Jangan itu banyak antum tahu jemaah yang di TV yang katanya bacain bismillah kambing itu akan. Nah, betul. Tapi ketika pisau beneran dikasih, loncat dia jemaah. Ini praktekin, anak punya sepupu dia tukang potong kambing, anak sudah praktekin kata dia. Pas pisau beneran baru kena lehernya, loncat dia. Darah itu jalan akhirnya, kesian dianya. Karena kalau dikasih tangan dia kan kayak dipijet lah jemaah. Oh, masya Allah, bagus. Maka Rasulullah SAW meletakkan kakinya, diinjek itu supaya dia tidak bergerak. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita kalau motonglah dengan cara yang paling baik, yang paling baik. Kemudian Nabi SAW terakhir nih, Anda lihat sebagian sudah ngelihat jam jemaah. Betul. Terakhir Rasulullah SAW ketika Haji Wada, ketika itu beliau punya kelebihan rizki. Beliau bawa 100 ekor onta, bandingkan 2 ekor kambing dan 100 ekor onta. Beliau korbankan untuk Allah di Mina sana. Beliau potong 63 ekor dengan tangannya. Sisanya dipotong sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Antum kalau mau potong, saat anak umur sekarang 50, anak mau potong 50 kambing, boleh? Boleh-boleh aja. Boleh kalau mau potong 50, mau 53 boleh, 56 boleh. Tapi 1 ekor cukup. Ingat kata-kata cukup. Yang terakhir jamaah, yang Allah terima itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Jangan kau berkata, aku bikin sapi yang besar, harga 75 juta, harga 300 juta. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha
walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang Allah terima itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang Allah terima adalah ketakwaan kalian. Allah itu ingin menguji, semuanya ini ujian. Allah nggak butuh kau potong kambing, Allah nggak butuh kau potong sapi. Allah butuh kau bertakwa kepada Allah, dan kalau kau nggak bertakwa pun Allah nggak butuh sama kau. Maka ketakwaan yang sampai kepada Allah artinya kita harus ikhlas. Jangan potong kurban, kita pilih yang besar supaya dipuji orang. Kambingnya siapa? Bapak Fulan. Saya yang punya, saya. Apa kau katakan saya? Maka tolong dijaga agar ikhlas, dan sudah semoga diterima ibadah kita di 10 hari ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.